Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Oke anak-anak sekalian, kita jumpa lagi dalam kelas matematika di semester ganjil ini, di kelas kita tercinta, di SMP kita tercinta, SMP Muhammadiyah 11 Kedaung. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bilangan bulat. Apa saja yang akan kita pelajari? Halo teman-teman, sekarang kita akan belajar pelajaran berikutnya tentang himpunan. Nah, bagian kedua dari video-video himpunan. Pada bagian ini kita akan belajar tentang jenis-jenis himpunan. Nah, ada bilangan kardinal, ada himpunan semesta, himpunan yang sama, dan ekivalen. Nah, sebelum masuk ke beberapa bagian tersebut, yang paling penting harus kita pelajari adalah bilangan kardinal. Nah, jadi bilangan kardinal adalah bilangan yang menyatakan jumlah dari anggota suatu himpunan. Nah, cara penulisan biasanya adalah seperti berikut. Dia ada N dalam kurung A. Nah, ini adalah nama himpunannya ya. Nah, jadi bisa bermacam-macam. Bisa B, bisa C, bisa D gitu ya. Nah, di sini nanti adalah sebuah angka. Oke, contoh jika A adalah himpunan bilangan prima yang habis dibagi 3, maka NA adalah berapa? Nah, berarti kita mesti daftarin dulu. Nah, cara paling gampang adalah kita daftarin dulu nih. Himpunan A, bilangan prima yang habis dibagi 3. Nah, bilangan prima itu kan mulai dari 2 ya. 2, 3, 5, dan seterusnya. Nah, tentunya yang habis dibagi 3 hanya 1. Si 3 ini. Nah, anggotanya hanya 3 ya. Nah, maka NA atau jumlah anggota dari himpunan A adalah 1. Karena isinya cuma 1 nih. Oke, gampang ya? Gak susah ya? Oke, sekarang kita coba yang berikutnya. Contoh soalnya, tuliskan bilangan kardinal himpunan-himpunan berikut. Nah, himpunan A, huruf vokal pada kata matematika. Berarti kita tulis dulu nih, himpunan A ada apa aja ya? Ada A, huruf vokal ya. Ada A, kemudian ada E, ada A udah ya, ada I. Nah, ada I. Oke. Berarti ada berapa nih? 1, 2, 3. Nah, maka bisa kita tulis N dalam kurung A, karena himpunan A ya, sama dengan 3. Oke. Sekarang gimana tentang contoh berikutnya? B adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, kita hitung aja nih ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka N dalam kurung B itu adalah 9. Gampang ya? Yang C, X sedemikian rupa, X lebih kecil dari 15, X adalah bilangan ganjil. Berarti X-nya harus lebih kecil dari 15 dan bilangan ganjil. Bilangan ganjil mulai dari berapa ya? Mulai dari 1 ya. Berarti 1, 3, 5, 7, 9, berapa lagi nih? 11, 13. Nah, 15 ikut atau enggak? Oke, 15 enggak ikut ya, karena di sini lebih kecil, bukan lebih kecil sama dengan. Berapa nih? Ada berapa nih ya? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7. Oke, berarti N dalam kurung C itu sama dengan 7, karena jumlah anggotanya ada 7. Nah, yang berikutnya. Nah, ini anggap aja D ya. D adalah himpunan faktor dari 2. Faktor dari 2. Bedain ya, faktor dan faktor prima. Kalau faktor prima, misalkan faktor prima dari di sini nih, dari 15. Nah, faktor primanya kita pakai pohon faktor. Kalau faktor doang 15. Nah, biasanya teman-teman kita sudah diajarin pakai tulang ikan ya. Ini 1, 15. Jadi 15 itu berapa kali berapa aja sih? 2 nggak bisa, berarti 3, 5 gitu ya. Beda soalnya nih, kalau faktor prima dia hanya mengambil perkalian bilangan prima aja. Berarti ini 3 dan 5. Oke. Nah, sekarang faktor dari 2. Coba ya kita lihat ya, faktor dari 2. 2 itu berarti cuma 1 kali 2 ya. Oke, berarti D itu adalah 1,2.
Berarti ND atau jumlah anggota dari D kita hitung aja nih. 1, 2. Iya betul. 2 ya. Nah, jadi itu bilangan kardinal. Jadi teman-teman sudah mengerti ya, bilangan kardinal itu adalah jumlah anggota suatu himpunan. Oke. Nah, berikutnya ada jenis-jenis himpunan. Nah, tadi kita sudah belajar bilangan kardinal atau jumlah anggota suatu himpunan. Ternyata dengan adanya jumlah itu, himpunan bisa kita bagi jadi 3 nih. Ini ada himpunan yang terhingga, yang jumlah anggotanya terbatas. Contoh, himpunan bilangan asli kurang dari 10. Kurang dari 10. Oke, bilangan asli kita mulai dari berapa? Oke, dari 1 ya, bukan dari 0. 0 itu dari cacah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 nggak ikut karena kurang dari ya. Nah, jadi dia terbatas nih, cuma ada 9 anggota. Beda kalau misalkan kakak ubah nih. Bukan bilangan asli, tapi bilangan pecahan. Ayo coba pecahan. Nanti bisa 1 per 1, 1 per 2, 1 3, 1 per 4, 1 per 5, 1 per 6, 1 per 7, 1 per 100, 1 per 1000, 1 per sejuta. Wah, banyak banget tuh. Nggak bisa kita data dengan baik ya. Nah, itu namanya himpunan tak hingga. Tuh ya. Nah, contoh lain apa? Himpunan bilangan. Nah, bilangan ini nggak ada batasnya. Jadi bisa aja 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, 3 triliun. Wah, sampai tak hingga gitu kan, sampai tak terbatas. Nah, itu himpunan tak hingga. Nah, ada lagi adalah himpunan kosong. Nah, himpunan kosong ini adalah himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Contohnya paling gampang begini, himpunan manusia yang sudah pernah ke Pluto. Ayo, teman-teman ada yang udah pernah ke Pluto? Belum pernah ya? Kakak juga belum pernah ke Pluto. Tidak pernah ada manusia sejauh ini yang pernah ke Pluto. Maka himpunan manusia yang sudah pernah ke Pluto itu ditulisnya begini nih. Ada kurung tapi nggak ada isinya. Himpunan kosong. Atau bisa juga kita tulis begini. 0 tapi ada coretnya. Coba jelek banget coretannya ya. 0 tapi ada coretannya. Nah, itu artinya himpunan kosong atau tidak memiliki anggota sama sekali. Nah, contoh soalnya seperti ini. Nah, sekarang kita mesti menentukan jenis himpunan di bawah ini. Apakah himpunan terhingga, tak terhingga, atau himpunan kosong. Oke. Bilangan prima yang habis dibagi 5. Bilangan prima tadi mulai dari berapa? Dari 2 ya. 2, 3, 5. Oh, ada nih 1 nih. Ada lagi yang lain? Enggak dong, kalau habis dibagi 5 berarti bukan prima dong dia. Berarti cuma ada 1, yaitu 5. Berarti ini himpunan terhingga. Oke ya. Himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 100. Lebih dari 100 berarti bisa 1.000.001. 1 miliar 1. Wah, nggak terhingga tuh. Banyak banget tuh ya. Maka ini adalah himpunan tak hingga. Oke ya. Bilangan prima lebih besar dari 3 dan genap. Lebih besar dari 3 dan genap. Genap itu artinya bisa dibagi 2. Coba ya, bilangan prima kita mulai dari 2, 3, 5. Kalau bilangan prima itu nggak bisa dibagi bilangan yang lain kan? Artinya dia tidak boleh bisa dibagi 2. Berarti ada nggak bilangan prima yang lebih besar dari 3, tapi genap? Nggak mungkin. Kalau lebih kecil dari 3 mungkin nih, ada si 2 ya. Berarti ini adalah himpunan kosong, oke ya. Yang bilangan kuadrat antara 4 dan 9. Bilangan kuadrat itu adalah bilangan hasil suatu bilangan yang sudah dikuadratkan. Contoh, kakak punya angka 2. 2 dikuadratkan adalah 4. Nah, 4 ini adalah bilangan kuadrat. Contoh lain, kakak punya 5. 5 kalau dikuadratkan jadi 25 ya. Nah, 25 ini adalah bilangan kuadrat. Berarti antara 4 dan 9. Kalau antara 4 dan 9 artinya 4 sama 9 nggak ikut. Artinya nggak ada bilangan kuadrat antara 4 dan 9. Artinya himpunan E adalah himpunan kosong. Oke ya. Oke, yang terakhir. F itu adalah dari 0 sampai 2. Antara 0 dan 2 karena nggak ada sama dengannya ya. X adalah bilangan rasional. Oke, bilangan rasional itu apa sih? Bilangan rasional itu termasuk pecahan. Nah, tadi di sini sudah ya. Kalau bilangan pecahan itu ada, walaupun ada jaraknya, pasti dia himpunan tak terhingga. Maka yang E ini adalah himpunan tak terhingga. Oke. Selanjutnya kita mau belajar apa ya? Sama dan ekuivalen. Nah, sama dan ekuivalen ini gampang ya. Sama
Nih, jadi dua himpunan tuh dikatakan sama jika anggotanya sama persis. Jadi jumlahnya sama, isinya sama persis. Nah, itu himpunan yang sama. Nah, kalau ekuivalen itu jumlah anggotanya sama, tapi isinya tidak harus sama. Nih ya, jumlah anggotanya sama, namun isinya tidak harus sama. Oke, misalnya nih, ada beberapa himpunan, ada huruf A. Ada himpunan A ya, 0, 1, 2, 3, 4. Ada B. B itu huruf vokal. Huruf vokal apa yo? Oke, kita daftarin dulu ya. A, B, C. Kok A, B, C sih? Salah dong. A, E, I, O, U gitu ya. Oke. 5 bilangan caca pertama. Bilangan caca itu mulai dari berapa? Dari 0 ya. Berarti ini kita punya 0, 1, 2, 3, 4. Selesai. Habis ya. Kenapa? Karena cuma sampai 4. 5 bilangan caca pertama. 5 bilangan asli pertama. Berarti mulai dari 1. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Coba ya, mana kita cari mana yang sama dan mana yang ekuivalen. Kalau sama itu harus sama persis. Coba mana yang isi sama persis. Ya, yang isi sama persis ini ya. Si A itu isi sama persis sama si C. Oke, maka si A itu sama dengan si C. Oke ya. Kita cari yang ekuivalen sekarang. Berarti mana yang isinya sama-sama 5. Tapi belum tentu harus sama. Wah, ini isinya 5 semua ya. Ini kosong, ini 0, 1, 2, 3, 4 isinya 5. Huruf vokal isinya 5. 5 bilangan caca pertama isinya 5. 5 bilangan asli pertama isinya 5. Berarti kita bisa tulis begini. A itu ekuivalen sama B. Oke ya. Atau boleh juga adik-adik tulis begini. A itu ekuivalen sama C. Gitu ya. Karena mereka memang ekuivalen. Jumlah anggotanya sama, tapi isinya tidak sama. Contoh soal. Oke, manakah pasangan himpunan berikut yang sama atau ekuivalen? Oke ya nih. 1, 2, 3. Himpunan warna lampu lalu lintas. Jadi ada 2 himpunan nih yang dibandingin. Himpunan pertama isinya angka 1, angka 3, oke, dan angka 5. Nah, himpunan warna lampu lalu lintas. Nah, ini apa yo? Tahu nggak? Merah. Kalau merah berhenti ya. Jangan suka nyerobot. Nanti tertabrak. Kecelakaan, bahaya. Kuning dan hijau. Isinya berapa? Isinya 3. Sama persis? Enggak. Berarti mereka ekuivalen. Oke ya. Oke. Lanjut. Himpunan berikutnya. Huruf vokal pembentuk kata Nigeria. Nigeria. Wow, Nigeria. Nigeria itu di mana ya? Dan huruf vokal pembentuk kata Amerika. Huruf vokalnya aja, coba ya. Kalau yang Nigeria itu ada E, ada I, ada A. Oke ya. Kalau yang Amerika, kakak bedain warnanya biar gampang belajarnya. Kalau yang Amerika itu ada A, E, sama I. Wah, ini isinya sama persis ya. Maka ini sama, bukan ekuivalen, tapi sama. Oke, lanjut lagi. Ketiga, bulan yang berakhiran, bulan dengan huruf terakhir I. Berarti ada apa yuk? Coba-coba ada Januari, ada Februari ya, Maret, April, Mei, ada Mei, Juni, Juli, banyak loh. Ada Juni, ada Juni ya, ada Juni, ada Juli, Oktober, November, Desember. Nah, oke ya. Oke. Sekarang kita lihat yang himpunan berikutnya. Dia bilang X lebih kecil dari 3, X elemen bilangan asli. Berarti apa nih? Bilangan asli dari 1 ya. 1, 2. Loh, ini jumlahnya berapa yang kuning? 1, 2, 3, 4, 5. Yang merah? 2. Berarti soal nomor 3 ini jawabannya adalah kedua himpunan tidak sama dan tidak ekuivalen. Karena isinya beda, jumlahnya juga beda. Oke? Terakhir nomor 4, faktor prima dari 60 dan faktor prima dari 30. Oke, faktor prima dari 60. Faktor prima gimana carinya? Oke, pakai pohon ya. Berarti 60, ini ada 2, ada 30. 30 itu 2, 15, 3, 5 ya. Aduh, tempatnya sempit banget ya. Oke. Nah, faktor prima dari 30. Kita tulis dulu. Nanti sebelum lupa, kita tulis dulu nih. Ini berarti faktor prima dari 60 adalah 2,
3, dan 5 ya. Hanya ditulis yang faktor primanya aja. Oke. Faktor prima dari 30. 30 nih. Nah, berarti kita ambil cuma sampai sininya doang nih, bawahnya aja nih. 2, 3, dan 5. Berarti faktor prima dari 30, 2, 3, dan 5. Oke, berarti kalau kita lihat, isinya sama persis, jumlahnya sama. Berarti ini sama dengan. Oke, bisa dimengerti? Gampang ya. Nah, terakhir nih, himpunan semesta. Nah, jadi himpunan semesta itu adalah himpunan yang lebih besar dari suatu himpunan. Tentunya, semua anggota himpunan yang lebih kecil harus termasuk dalam himpunan yang lebih besar. Contoh, ya, kakak punya himpunan A, 0, 1, 2, 3, 4. Maka yang bisa menjadi himpunan semesta dari A itu apa? Jadi bisa begini, misalkan kakak bilang, bilangan. Boleh dong, bilangan kan suatu himpunan nih. Apakah di dalam bilangan ada angka 0, 1, 2, 3, dan 4? Ada. Oke. Jadi, boleh tuh ya. Oke. Atau bisa juga lebih terperinci, lebih detail. Bilangan apa yo? Dari 0 nih. Dari 0. Ya, bilangan cacah. Jadi, kakak boleh bilang bilangan, kakak boleh bilang bilangan cacah. Nah, nanti kamu di sekolah coba tanya guru kamu. Guru kamu maunya yang lebih detail atau secara umum juga boleh. Contoh soal. Oke, contoh soal. Tuliskan semestanya. 1, 3, 5, 7. Apa yo? Betul ya, ini bilangan prima. Jadi semestanya itu bilangan prima. Walaupun tidak semua bilangan prima disebutkan, tapi 1, 3, 5, dan 7 itu bilangan prima. Jadi semestanya bisa kita bilang adalah bilangan prima. Oke, berarti semestanya adalah bilangan prima. Oke. Nomor 2, kita ganti warna ya, biar menarik. Nomor 2, kita punya solar premium Pertamax. Apa nih? Betul, bahan bakar. Bahan bakar tuh bukan cuma solar premium Pertamax. Ada bahan bakar yang lain loh. Minyak tanah. Tapi nggak dipakai di mobil. Pakai buat kompor. Bahan bakar kan? Nah, tapi 3 ini termasuk dalam bahan bakar. Jadi kita boleh bilang ini himpunan semestanya adalah bahan bakar. Oke ya? Kayu bakar juga bahan bakar loh, tapi dipakainya bukan buat kendaraan ya. Zaman dulu dipakai buat kendaraan. Buat kereta uap pakai kayu bakar. Oke ya. Yang ketiga, ada mangga, pepaya, rambutan. Berarti ini himpunan apa? Oh ya, gampang ya. Himpunan buah. Udah. Berarti himpunan semestanya apa? Buah. Gitu. Ciliwung, Krukut, Cisadane. Himpunan apa nih? Himpunan sungai. Betul. Gampang kan? Himpunan sungai. Oke. Nah, A, I, U, E, O. Ayo, himpunan semestanya apa? Jangan bilang huruf vokal. Itu himpunannya sama persis. Kalau semesta itu harus lebih besar. Jadi kita bilangnya apa? Jangan huruf vokal, tapi alfabet. Ya. Oke, terima kasih. Pada hari ini kita sudah belajar beberapa hal. Silakan teman-teman boleh menonton video ini. Selamat menonton, selamat belajar. Jangan lupa ya untuk subscribe di channel kakak. Terima kasih. Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar video ketiga tentang himpunan. Oke, himpunan ini masih banyak ya videonya ya. Nanti akan ada part keempat, paling nggak atau 5 part. Oke ya. Nah, pada bagian ketiga ini kita akan belajar tentang himpunan himpunan bagian dan juga himpunan kuasa. Jadi, apa itu himpunan bagian atau himpunan kuasa? Mari kita belajar bersama-sama. Oke, nah himpunan bagian. Ingat nggak di video sebelumnya kita belajar tentang himpunan semesta? Contoh, kalau kakak punya angka 1, angka 2, kakak bisa bilang ini adalah himpunan, ini adalah himpunan A. Himpunan A ini punya himpunan semesta. Oh ya, semesta lambangnya S ya. Himpunan semesta yaitu bilangan asli misalnya. Nah, bisa dibalik nih. Berarti himpunan A itu adalah himpunan bagian dari himpunan semesta bilangan asli tadi. Jadi A itu adalah himpunan bagian dari semesta. Oke ya. Nah, jadi suatu himpunan dinyatakan himpunan bagian dari suatu himpunan jika semua anggotanya terdapat pada himpunan yang lebih besar. Oke.
Jadi kalau kakak punya himpunan yang lebih besar, kakak mau cari tahu himpunan bagiannya, himpunan bagian itu harus punya, anggotanya harus semua terdiri dari himpunan yang besar itu. Nggak boleh ambil dari tempat lain. Ya. Lambangnya adalah ini, C, subset. Oke, kalau bahasa Inggrisnya itu subset. Oke. Nah, misalnya nih kakak punya himpunan A, ada yang kurang ya. Kurang apa? Kurang kurung. Betul. Kalau himpunan harus ada kurungnya ya, atau ada kata-kata himpunan di depannya. Coba kita lihat ya, himpunan A itu adalah isinya angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Himpunan B isinya angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8. Semua yang di himpunan A itu ada di himpunan B ya. Oke, artinya bisa dikatakan himpunan A adalah himpunan bagian dari B. Atau ditulis nih, A adalah subset dari B. Oke ya. Nah, contoh soal. Biasanya guru kalian pengennya kalian bisa membedakan nih. Apa sih bedanya himpunan, anggota suatu himpunan dan himpunan bagian suatu himpunan? Oke, kita coba ya. Ingat ya, kalau himpunan bagian, dia kan himpunan. Berarti harus ada kurungnya. Oke ya. 0. Ada kurungnya nggak? Nggak ada ya. Titik-titik dari himpunan kosong. Himpunan kosong itu isinya begini ya. Oke. Ini nggak ada kurungnya nih. Nggak ada kurung berarti isinya adalah elemen atau elemen coret. Sekarang 0 ada nggak di himpunan kosong ini? Nggak ada ya. Maka ini jawabannya adalah elemen dicoret. Oke. Himpunan kosong. Nah, himpunan kosong. Titik-titik dari himpunan isinya 0 nih. Nah. Himpunan dan himpunan. Berarti kita jawabnya jangan pakai elemen atau kita pakainya subset. Pakai yang ini nih, ini atau yang dicoret. Oke. Sekarang kakak mau kasih tahu. Yang namanya himpunan kosong itu adalah himpunan bagian dari semua himpunan. Oke ya. Berarti jawabannya adalah subset. Oke ya. Oke, 57 adalah bilangan komposit. Bilangan komposit bilangan apa ya? Bilangan komposit ini adalah bilangan bukan prima. Oke. Bukan prima dan dia harus mulai dari angka 4. Nggak boleh dari angka 1 ya. Jadi 1 itu bukan prima dan bukan komposit. Oke ya. 1 spesial, khusus. The only one, the number one. Oke, berarti 57 titik-titik bilangan komposit. 57 berarti kita mesti cari tahu 57 bisa dibagi berapa ya. Kalau dibagi 3 bisa nggak? Coba kita bagi 3 ya. Kita bagi 3. Kita bagi 3. Ini 1, 3 kurang berarti berapa nih? 27. 19 ya. Berarti 57 itu bukan bilangan prima karena bisa dibagi 3. Artinya dia bilangan komposit bukan? Ya, bilangan komposit. Sekarang kita isi pakai apa? Pakai elemen atau subset. Kita lihat 57-nya ada tanda kurungnya nggak? Tidak ada ya. Berarti harus antara atau coret. Tadi 57 adalah bilangan komposit ya. Berarti jawabannya adalah Nah, kalau dia misalkan ada kurungnya, misalkan 57 begini. Oke ya. Nah, ini baru kita isinya pakai subset. Oke, lihat bedanya ya. Jadi, kalau di subset itu adalah himpunan bagian. Jadi harus himpunan dan himpunan. Kalau elemen itu anggota himpunan, jadi tidak harus himpunan harus angka atau isi dari himpunan tersebut tanpa pakai kurung, ya. Yang terakhir, 3 bilangan asli pertama. 3 bilangan asli pertama berarti bilangan asli mulai dari 1 ya. 1, 2 dan 3. Oke. 4 bilangan caca pertama. Kakak kasih warna yang berbeda supaya gak belajar kayak gampang. 4 bilangan cacah. Bilangan cacah pertama, bilangan cacah mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Sekarang kita lihat. Yang kuning 1, 2 dan 3. Yang biru 0, 1, 2, 3. Yang kuning semuanya ada di yang biru ya. Dan semuanya pakai kurung. Berarti kita isi pakai ya betul subset ya. Oke. Sampai sini mengerti ya. Jadi ini hanya cara pengertian dari himpunan bagian dan cara menuliskan lambang himpunan bagian. Ada soal yang lebih sulit tentang himpunan bagian. Oke. Ada yang namanya jumlah himpunan bagian nih ya.
Jadi dari suatu himpunan tuh kan kita bisa bikin himpunan bagian tuh. Kita bisa ambil 1, kita bisa ambil 2, anggotanya kita bisa ambil 3 gitu ya. Nah, di sini himpunan A 1, 2, 3. Kurang ya. Oke. Maka dari himpunan A bisa kita buat beberapa himpunan bagian. Oke, kita buat ya. Yang pertama pasti himpunan kosong. Oke ya. Yang kedua, kita ambil satu nih. Contoh, kakak mau ambil isinya 1 aja. 1. Nah, ini himpunan bagian dari A ya. Nah, kakak ambil lagi 2. Himpunan bagian dari A ya masih ya. Kakak ambil lagi dari 3. Nah, tapi nggak boleh begini. Nah, ini 4. Nah, ini nggak boleh. Ini nggak ada nih. Nggak ada di sini nih. Tidak ada. Nah, ini nggak boleh. Nah, ya. Berarti cuma ini doang 1. Ini oke. Sekarang kakak kombinasi 2. Berarti kakak ambil gini. 1 sama 2. Yang penting ada di sana. Boleh dipilih. Oke, terus 1 dan 3. Nah, terakhir kakak pilih 2 dan 3. Kalau 3 dan 1 sama aja ya isinya ya. Jadi kita nggak lihat urutan. Tetap kita lihat yang diambil aja. Nah, terakhir tetap kita bisa ambil 3-3-nya. 1, 2, 3. Oke, kita hitung ya. Ada berapa nih? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8. Oke ya. Nah, itu gampang. Isinya cuma 3. Coba kalau kakak suruh gini. Nih, tambahin 1 lagi. 9. Ayo, bikin. Ambil 1-1. Ambil 2-2. Ambil 3-3. Ambil 4-4. Ambil 5-5. Ambil 6-6, ambil 7, ambil 8, ambil 9. Belum kalau kita salah kombinasinya. Pusing kan? Nah, memang belum tentu guru kamu nyuruh kamu bikin himpunan bagiannya. Tapi biasanya kan tanya begini. Nih, dari himpunan B, kalian murid-murid bisa bikin berapa himpunan? Daripada kita cekin satu-satu, ada rumusnya. Oke. Coba kita lihat ya. Kita lihat dari himpunan A yang tadi. Himpunan A yang tadi, bilangan kardinalnya berapa? Anggota himpunannya berapa? NA itu adalah 3 ya. Jumlah himpunan bagian yang bisa kita buat berapa? 8. Nih, 8. Ayo, ada yang bisa pikir hubungan antara angka 3 dan angka 8? Ya, itu 8 adalah 2 pangkat 3 ya. Jadi, rumusnya adalah 2 pangkat N. N-nya ini apa? N-nya ini adalah bilangan kardinal dari atau banyaknya anggota dari himpunan yang kita mau bikin himpunan bagiannya, himpunan yang besar. Oke ya. Jadi kalau guru kamu kasih ini, Bapak punya himpunan B, anggotanya 9. Coba berapa banyak himpunan bagian yang bisa dibuat? Kamu jangan bikin satu-satu, dicoba satu-satu. Tinggal pakai rumus ini. Berarti 2 pangkat berapa anggotanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 pangkat 9. Berarti berapa? 512. Coba bikin 512. Mapok ya. Oke. Nah, ini ada satu lagi soal yang menarik tentang himpunan bagian. Bisa aja nih guru kamu kan menanyakan. Coba murid-murid berapa banyak himpunan bagian dari B yang punya 5 anggota? Cara gampang, bukan cara gampang ya. Cara yang kurang tepat, itu pasti kamu bikin satu-satu. Himpunan pertama, kita bikin satu-satu ya. Himpunan pertama 1, 2 gitu kan. 3, 4, 5. Oke, 5-nya ganti sama 6, 6-nya ganti sama 7, 7 ganti sama 8. Ulang lagi, 2, 3, 4, 5, 6. Aduh, repot ya. Nah, ada caranya. Oke. Caranya ini. Tereng. Nah, ini namanya adalah segitiga Pascal. Gimana sih cara bikinnya segitiga Pascal? Bikinnya gampang. Kakak contohin di bawah sedikit ya. Kita akan mulai dari angka 1. Oke. Angka 1 lagi, kiri kanan. Oke. Yang paling luar pasti 1 deh. Angka 1. Oke. Sekarang, yang tengah-tengah itu kita isi begini. 1 ditambah 1, hasilnya berapa? 2 ya. Paling ujung 1 lagi. Paling ujung 1. Sekarang 1 ditambah 2 berapa? 3. 2 ditambah 1 berapa? 3. Paling ujung 1.
Paling ujung kita mulai lagi. 1. Oke. 1 ditambah 3 berapa? 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Paling ujung 1. Oke ya. Nah, tapi kita harus buat sampai berapa nih, Kak? Oke, kamu lihat. Himpunan B ini ada berapa anggotanya? Oh, ada 8. Maka kita buat sampai kita ketemu angka 8 di pinggir. Oh, gampang ya? Jadi bikin dulu. Oke. Terus cara pakainya gimana? Oke, cara pakainya seperti ini. Kita hapus dikit ya. Cara pakainya, nah jadi angka-angka ini akan mewakili jumlah himpunan bagian sekian anggota yang bisa dibentuk dari himpunan B ini. Oke. Nah, kita mulai dari angka paling ujung. Oke, angka paling ujung, angka 1. Ini adalah himpunan kosong. Jadi cuma ada satu himpunan kosong yang bisa dibuat dari himpunan B yang isinya 8 anggota ini. Oke, gampang ya. Terus kita mulai angka kedua, 8. 8 maksudnya adalah himpunan yang isinya hanya satu anggota. 1, 2, gitu ya. 3, gitu ya. Oke ya, ini satu anggota. Ayo, udah tebak angka berikutnya? Oke, betul ya. Jadi yang 28 ini yang isinya 2 anggota. 1,2 gitu. 2,3 dan seterusnya. Oke ya. Nah, berarti yang ini yang isinya 3. Kakak pakai bolpen merah ya. Biar sedikit membedakan. Berarti ini himpunan kosong. Kakak tulis begini ya, himpunan kosong. Ini yang 1 anggota. Ini yang 2 anggota. 56 itu berarti yang 3 anggota. 70 itu yang 4 anggota. Berarti kalau kamu pilih nih ya dari himpunan B ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8. Itu himpunan bagian semua dari B kan. Itu bikin deh sampai 70. Buktikan sendiri. Kakak nggak mau buktiin, capek. Oke ya. Nah, ini yang 5 anggota. Ini yang 6 anggota. Ini yang 7. Ini yang 8. Oke ya. Nah, tadi guru kamu di sekolah nanya berapa? Yang 5 anggota ya. Berarti kita cari aja yang 5. Oh, ini. Gampang ya. Berarti jumlah himpunan bagian dari B yang punya 5 anggota itu adalah 56 himpunan. Oke. Nah, soal berikutnya agak tricky. Minimal 3 anggota. Nah, minimal 3 anggota berarti kakak mau tanya. Berarti paling sedikit isinya berapa? 3 ya. Karena minimal 3 anggota. Berarti yang kita lihat yang isinya 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diapain, Kak? Yang isinya 3 ada 56. Yang isinya 4 ada 70. Yang isinya 5 ada 56. Yang isinya 6 ada 28. Berarti kalau minimal 3 anggota, betul kita jumlahin semua. Berarti ini jawabannya adalah 56 ditambah 70 ditambah 56 tambah 28 tambah 8 tambah 1. Oke, gampang ya? Nah, beda kalau misalkan ditanyanya maksimal 3 anggota. Wah, maksimal 3 anggota. Berarti paling banyak cuma boleh berapa? 3 atau 2? 3 ya, maksimal 3. Berarti 3 masih boleh. Maksimal 3, berarti 2 boleh. 4 gak boleh karena maksimal 3. Oke ya. Berarti yang kita lihat adalah yang ini, himpunan kosong. Yang 1 anggota, yang 2 anggota, yang 3 anggota. Ya, berarti ini adalah 1 tambah 8 tambah 28 tambah 56. Oke? Bisa ya? Sekarang kurang dari 3. Kalau kurang dari 3 anggota, 3 ikut nggak? Nggak boleh. Harus paling banyak 2. 3 nggak boleh, harus kurang dari 3. Berarti untuk soal yang D, nah, untuk soal yang D, itu kurang dari 3 berarti yang kita ambil yang ini nih. Yang 2, yang 1, yang himpunan kosong. Berarti adalah 56 tambah 28 ditambah 8. Kok 56? 56 nggak ikut ya. 28 tambah 8 tambah 1. Oke. Sekarang lebih dari 3 anggota yang terakhir. Lebih dari 3 apa bedanya sama minimal 3? Ya, kalau minimal 3 paling sedikit 3. 3 boleh, 4 boleh.
Kalau lebih dari 3, yang isinya 3 nggak boleh, nggak dihitung. Berarti mulai dari yang isinya 4, 5, 6, 7, 8, 9 nggak ada ya, kan himpunan B cuma 8 anggota. Oke, berarti lebih dari 3 kita mulai dari 4. Kita pakai bolpen yang lain. Jangan merah, kuning. Oke, kita mulai dari 4 nih. 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita tinggal jumlahin aja. Berarti ini jawabannya 70 tambah 56 tambah 28 tambah 8 tambah 1. Oke? Nah, himpunan bagian tuh kira-kira soalnya akan seperti ini. Nanti ada lagi himpunan bagian, tapi akan kakak bahas di video berikutnya. Itu nanti berkaitan dengan diagram Venn. Oke ya? Latihan soal. Oke ya? Huruf pembentuk kata semangat. Oke, huruf pembentuk kata semangat. Berarti mesti kita daftarkan dulu nih. Huruf pembentuk kata semangat itu apa? Oh, pas nih. Pertanyaan nomor 1, sebutkan anggota himpunan P. Nah, ini berarti S, ada E, ada M, semang. A-nya nggak lagi ya, kan A-nya udah. Nah, semangat. Oke ya. Ada nggak tinggalan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya, oke. Berapa banyak anggota himpunan P? Berarti apa? N-nya ya. Berapa banyak anggota himpunan? Bukan berapa banyak himpunan bagian. Anggota himpunan lambangnya N dalam kurung apa nih? P. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, H. Nggak pakai kurung lagi. Berapa banyak himpunan bagian? Nah, berapa banyak himpunan bagian yang dapat dibuat dari himpunan P? Berapa banyak himpunan bagian yang dapat dibuat dari himpunan P? Ayo, gimana caranya? Ya, ini 2 pangkat N. N-nya berapa? 6. Oke ya. Berarti berapa nih? 64 ya. Oke. Yang keempat, berapa banyak himpunan bagian dari H? Kok dari H sih? Dari P. Dari P. Yang memuat 4 anggota. Daftarin 4. Jangan. Pakai apa? Ya, kita pakai segitiga Pascal. Kita lihat angka yang mana? Jangan lihat angka yang 8 ya. Karena anggotanya hanya 6. Yang kita lihat hanya yang ini nih. Yang kita lihat hanya yang sampai 6 doang ya. Oke. Kakak tulisin dulu ya. 1, 6, 15, 20, 15, 6, dan 1. Oke. Ingat, yang paling depan ini adalah himpunan kosong ya. Himpunan kosong. Yang ini adalah 1 anggota. Yang ini 2 anggota. Ini 3 anggota. Ini 4. Ini 5. Ini 6. Berarti kalau memuat 4 anggota itu yang mana? Nah, ini ya. 15. Oke. Berapa banyak himpunan bagian dari anggota H yang memuat kurang dari 4 anggota? 4 anggota. Kurang dari 4 anggota. Kurang dari 4 anggota. Berarti 4 nggak boleh. Kurang dari 4 berarti harus 3. Nah, berarti ini nih. Yang 3, 2, 1, dan himpunan kosong. Berarti ini nih. Nah, kita hitung ya. 20 tambah 15 tambah 6 tambah 1. Berapa nih? Ini 7 ya. 7 tambah 15, 22. 20 tambah 20, 42. Oke? Gampang ya? Himpunan bagian kira-kira ada soal seperti itu. Nah, teman-teman harus bisa. Biasanya di UN suka keluar banyaknya himpunan bagian. Oke? Nah, himpunan kuasa. Wah, warna-warni, tapi ini agak sedikit ribet definisinya. Oke, jadi himpunan kuasa itu adalah suatu himpunan. Nah, himpunan kuasa suatu himpunan adalah himpunan yang beranggotakan himpunan bagian dari himpunan tersebut. Susah ya. Jadi himpunan kuasa itu suatu himpunan, ya. Isinya apa? Isinya adalah himpunan bagian. Himpunan bagian dari apa? Dari himpunan kuasa yang mau kita cari. Contoh soal aja langsung ya. Biasa ditulisnya P dalam kurung A gitu. Oke. Power, himpunan kuasa. Misalkan kakak punya himpunan A, 1, 2, 3. Himpunan bagian dari A itu apa? Tadi udah kita coba daftarin ya. Himpunan kosong gitu ya. Terus 1, 2, 3. Terus yang isi 2 ya.
1,2 gitu ya. 1,3 gitu ya. 2,3 gitu ya. Terakhir 1, 2, 3. Oke. Nah, jadi himpunan kuasa dari A, himpunan kuasa dari A itu ditulisnya gini, P dalam kurung A. Oke. Ini himpunan nih. Tapi isinya apa? Ya isinya ini nih. Himpunan bagiannya semua. Himpunan kosong. Ya, 1 gitu. 2, 3 gitu ya. Terus sampai ketemu si 1, 2, 3. Hit. Kurungnya kurang 1. Hit. Nah, oke. Gampang ya. Jadi himpunan kuasa itu sebenarnya hanya kamu bikin himpunan bagiannya kamu tulis dalam bentuk himpunan. Nah, oke. Nah, tapi guru kamu, kakak yakin gak mungkin kasih suruh himpunan kuasa dari himpunan yang isinya 10. Wah, itu satu kali ulangan sendiri kayaknya ya, kalau kayak gitu ya. Oke, nah, contoh soal, kakak punya himpunan B adalah himpunan warna lampu lalu lintas. Maka himpunan kuasa dari himpunan B adalah apa? Nah, berarti kita mesti cari tahu dulu himpunan B itu apa. Himpunan B adalah merah, kuning, hijau. Kakak sikat aja ya, biar gak lama nulisnya ya. Nanti kalian bosan juga nonton videonya. Oke, himpunan kuasa dari himpunan B. Maka kita mesti bikin apa dulu? Kita bikin dulu himpunan bagian dari si himpunan B. Oke, kita bikin himpunan bagian dari himpunan B. Berarti himpunan bagian dari B itu adalah 1, himpunan kosong ya. Oke, terus ada apa? Yang isinya 1. Ada yang merah, ada yang kuning, gitu ya. Ada yang hijau. Oke, ada yang isinya 2. Ada yang merah, kuning, gitu ya. Terus apa lagi? Merah, hijau. Terus ada lagi kuning, hijau. Ada lagi yang isinya 3. Merah, kuning, hijau. Oke. Nah, dari sini baru bisa kita bikin himpunan kuasanya. Gampang ya sebenarnya. Tinggal kakak gini aja. Kakak tulis P dalam kurung A di himpunan yang tadi sudah kakak buat. Kakak kasih kurung besar. Terus dipisahkan dengan koma. Jadi deh himpunan bagiannya ya. Himpunan kuasanya. Oke. Nah himpunan kuasa jadi. Oke, nah kira-kira seperti itu.